Anda kembali bersama kami pemirsa pada hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di Kalimalang, Jakarta Timur terpantau lengang. Dari pantauan kamera drone, tidak terjadi kemacetan kendaraan di Jalan Raya Kalimalang menuju arah Tambun, Bekasi. Arus lalu lintas ramai lancar, didominasi pengendara sepeda motor yang hendak bersilaturahmi ke rumah keluarga dan kerabat dengan rute jarak dekat. Polisi memastikan setiap pengendara melintas tetap mematuhi aturan PSBB. Salah satunya tetap memakai masker saat berkendara. Ruas Jalan Kalimalang merupakan jalan mudik Lebaran bagi pengendara sepeda motor yang berangkat menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Kalimalang juga kerap dilintasi banyak pengendara mobil yang berupaya menghindari razia polisi di ruas tol. Ya pemirsa, warga yang akan kembali ke wilayah DKI Jakarta diharuskan memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Kebijakan ini guna mencegah penyebaran COVID-19 dari warga yang melanggar aturan larangan mudik. Dan berikut laporan Nadia Valeri dan Dharma Pandu dari pos pemeriksaan SIKM di Kalimalang, Jawa Timur. Warga yang kemarin masih nekat mudik dan sudah terlanjur berada di kampung halaman, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru untuk mempersulit masuknya warga yang tidak mengikuti larangan mudik untuk kembali ke wilayah DKI Jakarta. Dalam peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020, warga yang akan kembali ke wilayah DKI Jakarta diharuskan mengantongi SIKM ataupun surat izin keluar masuk yang diterbitkan melalui website pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbeda dengan surat tugas yang sebelumnya diperlukan untuk melewati titik checkpoint arus mudik, untuk SIKM ini dikeluarkan melalui satu pintu, yakni halaman website jakarta.corona.go.id. Dan untuk memperolehnya, pemohon diharuskan menyertakan beberapa dokumen persyaratan, diantaranya yakni surat pengantar dari RT ataupun RW, surat keterangan sehat atau bebas COVID-19, dan juga surat bertugas ataupun surat dinas dari instansi ataupun lembaga terkait. Dan untuk surat bertugas ini pun tidak diperuntukkan bagi warga yang bekerja selain di 8 sektor usaha yang hingga saat ini masih diperbolehkan beroperasi selama pandemi COVID-19. Untuk mekanismenya, pemirsa, di sini ada 12 titik checkpoint di wilayah Jakarta dan juga perbatasan, di mana petugas akan mengecek untuk kendaraan yang melintas. Dan untuk SIKM ini nantinya juga akan disertakan dengan barcode sehingga petugas cukup memindai barcode dari kertas tersebut untuk menentukan keaslian dari SIKM yang ditunjukkan. Dan bagi para warga yang melanggar dengan tidak menyertakan SIKM saat hendak memasuki wilayah DKI Jakarta, ini nantinya akan langsung diberikan sanksi, yakni berupa putar balik kembali ke wilayah asalnya. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Dharma Pandu, iNews melaporkan. Setelah puncak pelanggaran larangan mudik terjadi pada 20 hingga 22 Mei lalu, pada hari kedua Lebaran, banyak pelanggaran masih ditemukan di ruas tol Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Tidak terjadi antrian panjang kendaraan di kilometer 31 ruas tol Cikarang. Meski telah melewati puncak pelanggaran pada H-3 Lebaran, aparat gabungan tetap melakukan penjagaan di pintu tol Cikarang Barat 3. Penjagaan terus dilakukan hingga 31 Mei atau H+7 setelah Lebaran. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengendalikan tingginya pelanggaran, antara lain mempersempit lajur kendaraan dari 2 lajur menjadi 1 lajur. Kendaraan kedapatan melanggar di kilometer 31 diarahkan keluar melalui pintu tol Cikarang Barat 3. Sedangkan bagi pengendara dengan perjalanan khusus wajib membawa kartu identitas, surat negatif COVID-19, dan surat tugas perusahaan dapat melakukan perjalanan melalui gerbang tol Cikarang Barat 1. Warga berencana mudik rute jarak dekat tujuan Kerawang hingga Bandung tetap tidak diizinkan petugas dan diminta kembali ke Jakarta karena melanggar protokol PSBB. Sementara itu, arus lalu lintas kendaraan di ruas tol Cikupa Jalan Penghubung Jakarta Merak mengalami penurunan. Melanggar aturan larangan mudik dan PSBB, puluhan kendaraan diarahkan berputar balik ke arah Jakarta. Dan berikut laporan Vito Erlangga serta Ade Steven dari tol Cikupa, Tangerang, Banten.
Hari kedua perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah, arus lalu lintas di Tol Cikupa, Tangerang, Banten terpantau sepi dan pada hari ini memang terjadi tren penurunan arus lalu lintas yang melintas kendaraan yang melintas di kawasan Tol Cikupa, jalan penghubung Jakarta Merak. Dan namun meskipun demikian, sampai saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan penjagaan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, sejauh ini setidaknya sebanyak 34 kendaraan dari pagi tadi hingga siang hari ini terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. 32 kendaraan diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan 2 kendaraan merupakan kendaraan umum seperti bus. Dan selain itu, petugas juga bagi kendaraan pribadi, maka petugas akan langsung mengarahkan kendaraan pribadi tersebut untuk putar balik di gerbang tol. Sementara untuk bus sendiri maka akan langsung diarahkan untuk keluar melalui jalur arteri yang sudah disediakan oleh petugas kepolisian di tempat ini. Sampai saat ini petugas masih melakukan pengecekan di gerbang tol Cikupa. Pengecekan sendiri menyasar kepada sejumlah kelengkapan dokumen dari para pengendara baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Selain itu juga petugas juga memeriksa beberapa terkait dengan kartu identitas seperti kartu tanda penduduk. Dan tidak lupa petugas kepolisian juga melakukan pemeriksaan terkait dengan jumlah penumpang yang ada di dalam kendaraan, apakah sesuai dengan aturan PSBB. Jika memang ada kendaraan yang terindikasi membawa penumpang melebihi kapasitas dari aturan PSBB, maka akan langsung diarahkan untuk putar balik menuju ke arah Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Ade Steven, Rama Ramadana, iNews melaporkan.